Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi, kisah-kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah kali ini berjudul Nabi Soleh dan unta yang muncul dari dalam batu. Nabi Saleh alaihissalam berasal dari suku Samud, bangsa Arab. Suku Samud terkenal pandai dalam bidang memahat. Hal ini juga tertulis dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 9 yang berisi, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu besar di lembah. Keluarga Nabi Soleh alaihissalam merupakan keluarga yang terpandang dan dihormati. Kaum Samud juga menghormati dan segan terhadap Nabi Soleh alaihissalam karena kebijaksanaannya. Kaum Samud bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak di antara Hijaz dan Syam. Kaum Samud sangat makmur sehingga mereka bergelimbang harta. Bukan hanya itu saja, tanah-tanah mereka subur dan binatang ternak mereka yang gemuk, hingga hasilnya yang berlimpah ruah. Namun, sayangnya kaum Samud tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala nenek moyang mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam di tengah-tengah mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Saleh alaihissalam untuk berdakwah memperbaiki akhlak kaum Samud. Nabi Saleh alaihissalam terkenal bijaksana, maka banyak kaum Samud yang hormat padanya. Nabi Saleh alaihissalam mulai berdakwah mengenai Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga memperingati akan adanya azab dan siksaan jika tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan diberikan pahala serta ganjaran yang baik lainnya apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh alaihissalam juga mulai memperkenalkan dirinya sebagai Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang utusan Tuhan yang akan mengajak kaumnya ke jalan kebenaran. Sayangnya kaum Samud menentang dakwah Nabi Saleh alaihissalam dan mengatakan bahwa Nabi Saleh alaihissalam adalah seorang pembohong. Penentangan kaum Samud ini dituliskan dalam Al-Quran. Wahai Saleh, sebelum ini engkau benar-benar merupakan orang yang diharapkan di tengah-tengah kami. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Ujar kaum Samud yang diabadikan dalam Al-Quran surat Hud ayat 63. Namun Nabi Saleh tak pantang menyerah dalam berdakwah kepada kaumnya. Nabi Saleh alaihissalam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuka hati kepada kaumnya agar dapat beriman kepadanya. Kisah Nabi Saleh alaihissalam yang berdakwah di tengah-tengah kaum Samud masih mendapatkan penolakan. Kaum Samud yang tidak percaya akan kenabian Nabi Saleh alaihissalam pun meminta bukti bahwa Nabi Saleh adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud lalu meminta Nabi Saleh seekor unta betina dengan syarat unta tersebut sedang hamil 10 bulan dan keluar dari sebuah batu yang ditunjuk oleh mereka. Nabi Saleh alaihissalam pun menyanggupi permintaan kaum tersebut. Permintaan kaum Samud tersebut tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 154 yang berisi, mereka berkata, sesungguhnya engkau hanyalah termasuk orang-orang yang terkena sihir. Engkau tidak lain adalah hanyalah manusia seperti kami. Maka datangkanlah tanda mukjizat jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Saat kaum Samud menunjuk sebuah batu besar, ditepukanlah batu tersebut oleh Nabi Soleh alaihissalam
Dan dari batu tersebutlah keluarlah unta betina yang sedang hamil 10 bulan, seperti permintaan kaumnya. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk, yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Kata Nabi Saleh alaihissalam yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hud ayat 64. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam memberitahu kaumnya bahwa unta tersebut mempunyai giliran untuk minum dari air sumur mereka sehari, dan hari yang lain untuk kaum Samud mendapatkan air sumur secara bergantian. Hidup bebas, tidak boleh disakiti apalagi dibunuh, karena dapat mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang yang menyaksikan hal tersebut kaget bukan main. Mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kaum Samud pun terpecah menjadi 2 golongan, yakni golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempercayai Nabi Saleh alaihissalam sebagai utusan Tuhan, dan golongan satunya yang masih menentang ajaran Nabi Saleh alaihissalam. Unta tersebut kemudian melahirkan, dan susunya tidak pernah habis diperah meski diminum oleh ribuan orang. Kisah Nabi Saleh alaihissalam dan untanya ini semakin membuat sebagian kaum Samud percaya dan mengimani serta mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Samud yang menolak ajaran Nabi Saleh murka. Mereka yang tadinya ingin menjatuhkan kehormatan Nabi Saleh alaihissalam kini harus menanggung rasa malu dan marah. Terlebih lagi, semakin banyak dari kaum Samud yang percaya dengan Nabi Saleh alaihissalam. Namun bagi para pembangkang itu mengatakan bahwa saudaranya telah terpedaya oleh Nabi Saleh alaihissalam dan ajaran barunya tersebut. Mereka yang menolak Nabi Saleh alaihissalam pun mengatur siasat untuk membunuh unta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah seorang janda kaya raya menawarkan upah besar serta menyerahkan dirinya dan putri-putrinya yang cantik kepada siapa saja yang dapat membunuh unta Nabi Saleh alaihissalam tersebut. Adanya hadiah yang menggiurkan tersebut membuat kaum Samud semakin berambisi untuk menghabisi unta Nabi Saleh alaihissalam. Ada 2 orang lelaki bernama Musada bin Mukharij dan Gaudar bin Salif yang akan menghabisi unta Nabi Saleh alaihissalam, yang juga dibantu 7 orang lelaki yang lain. Mereka langsung bergegas untuk menjalankan misi yang telah dibuat mereka. Kemudian bersembunyi di dekat tempat yang sering dilewati oleh unta tersebut. Begitu dilihat unta Nabi Saleh alaihissalam, Musada langsung memanah unta tersebut dan Gudar menikam perut unta. Terbunuhlah unta Nabi Saleh alaihissalam itu. Kemudian Musada dan Gudar segera bertemu Nabi Saleh alaihissalam untuk memberitahu bahwa untanya telah terbunuh. Kisah Nabi Saleh alaihissalam dan terbunuhnya unta diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 77. Dengan sombong, para pembunuh unta Nabi Saleh alaihissalam justru menantang Nabi Saleh untuk mendatangkan azab. Wahai Saleh, datangkanlah kepada kami apa ancaman siksa yang engkau janjikan kepada kami jika engkau termasuk orang-orang yang diutus Allah. Mereka kemudian bersenang-senang dan berpesta akan terbunuhnya unta Nabi Saleh alaihissalam. Di dalam Al-Quran dituliskan bahwa Nabi Saleh memberitahukan selama 3 hari untuk datangnya azab. Dan selama 3 hari itu Nabi Saleh memberikan kesempatan pada kaum Samud untuk bertaubat
atas perbuatan buruk mereka dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya. Namun, mereka justru mencemooh Nabi Shaleh alaihissalam untuk tidak menunda azab yang telah dijanjikan. Mereka pun bersukaria dan mengadakan pesta. Diriwayatkan hari pertama sebelum datangnya azab, wajah kaum Samud yang ingkar berubah warna menjadi kuning. Di hari kedua, berubah menjadi warna merah, dan hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi warna hitam. Kemudian di hari keempat, namun belum sempat rencana itu, Allah memerintah Nabi Saleh dan orang yang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba pada hari itu. Azab yang dijanjikan pun datang. Terdengar suara keras dari langit, dan setelah itu terjadi gempa bumi yang dahsyat yang membuat kaum Samud yang ingkar meninggal dunia. Nabi Saleh dan pengikutnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud ayat 66. Ketika keputusan kami datang, kami menyerahkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya berkat rahmat dari kami, serta kami menyelamatkannya juga dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat, lagi maha perkasa. Wallahu alam. Dan hikmah, jika diberi Allah kenikmatan, kita seharusnya bersyukur dan semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun fakta unik tentang unta loh. Unta adalah hewan yang mempunyai punuk di punggungnya. Punuk unta adalah tempat menyimpan lemak. Ada yang memiliki satu punuk, ada pula yang memiliki dua punuk. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang unta adalah surat Hud ayat 64. Karena hidup di padang pasir yang panas, unta membutuhkan persediaan air yang cukup. Dia dapat minum sebanyak 160 liter hanya dalam 10 menit. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.